Sore teman-teman, aku dapat isarohnya tentang Eyang Merapi, Ibu Laut Kidul, Resi Ono Dalanku, yang bermakna bahwa Gunung Merapi dan Laut Kidul itu buat orang Jawa sangat penting. Kenapa? Karena gunung-gunung itu zamannya nenek moyang, tempatnya mereka itu menepi, melepaskan duniawi sehingga ajal menjemput mereka. Di mana mereka? Ya sekarang mereka ada di gunung, menjaga gunung-gunung itu. Dan makanya kenapa kita itu buat orang yang suka naik gunung, kita disuruh menjaga tingkah laku, disuruh menjaga perkataan. Agar apa? Agar kita nggak mengganggu yang di alam lain. Ingat ya, mereka dulu juga manusia sama kayak kita. Cuman ketika mereka meninggal, amal perbuatan mereka baik selama di dunia ini, maka Allah mengabulkan mereka untuk abadi. Dan mereka menetap di gunung. Ada yang di langit. Itu kenapa dalam Islam surga atau surgawi sama semuanya, intinya ke itu, keabadian ketika kita sudah mati. Dan untuk Laut Kidul sendiri, air itu merupakan biasanya kita untuk mensucikan diri. Kalau kita mandi, mensucikan diri, untuk berwudu juga pakai air, minum kita sehari-hari juga pakai air. Kita kalau mati mau disucikan juga pakai air. Kebanyakan ulama-ulama ataupun para resi ataupun para biku empu zaman dulu, kalau cara untuk mensucikan orang lain atau membantu doa itu juga pakai air. Jadi air itu bagi orang Jawa itu suci. Sama seperti kita itu diciptakan dari air mani. Dan karena orang Jawa itu menyatu dari alam, manunggal karo alam, dari zaman nenek moyang kita sebelum ada agama datang, itu kita sudah percaya sama Tuhan, tapi juga sudah menyatu dengan alam. Itu kenapa warga yang Sunda Wiwitan, yang masih banyak suku-suku lain yang di pedalaman itu masih menyatu dengan alam. Mereka masih percaya sama yang menciptakan kehidupan. Mereka tak tergoda dengan duniawi itu. Jadi orang Indonesia itu jangan karena beda agama, beda politik, kalian cakar-cakaran saling membunuh atau apapun. Tapi itu sudah terlambat. Kenapa? Ya tanah Jawa kayak udah kena kutukan. Kutukan yang kalau nggak dibersihkan, nggak disucikan pakai air samudra, kalian akan tetap saja saling berantem, saling cakar-cakaran, saling membunuh. Nggak bakalan hidup adem ayem, tentrem, makmur, nggak bakalan. Karena apa? Karena dari tanahnya sendiri belum dibersihkan, belum disucikan. Yang perlu dibersihkan itu nggak cuma manusia pakai wudhu, enggak, tapi alam ini juga perlu. Agar apa? Agar antara kebaikan dan keburukan itu seimbang. Agar yin dan yangnya itu seimbang. Kalau nggak seimbang yin dan yangnya, alamat manusia itu musnah semua. Ya karena perang nuklir yang saling membunuh, karena kerusakan alam. Jadi Hong Kong ini udah hampir 2 minggu ya bencana terus di hari Jumat. Ini buat mbak-mbaknya yang di Hong Kong. Sebenarnya bencana ini diingatkan buat kita, bahwa kita ini diingatkan untuk ingat kembali sama Tuhan. Percaya pada hari kiamat kalau yang beragama Islam. Agar apa? Agar kita itu kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan itu artinya apa? Kita ini berbuat baik, berbuat kebajikan, nggak nyakitin orang lain, nggak menzolimi orang lain, nggak membunuh hewan seenak jidatnya.
nggak merusak alam. Makanya bencana mulai dari 2 minggu ini di mana-mana. Karena memang itu udah tanda-tanda. Dalam Islam itu nggak cuman ada syariat, sholat dan sebagainya, tapi juga ada hari kiamat, ada tanda-tandanya. Ini kiamat untuk orang Islam. Kiamat itu nggak semua orang dihabisin, enggak. Cuma disaring aja. Kalau kalian kembali ke jalan Tuhan, ingat Tuhan, memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi, bakalan selamat. Tapi kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama kiamat, kamu nggak bakalan selamat. Nggak harus nunggu bencana besar datang untuk membunuh, enggak. Kalian tidur bisa mati, kalian jalan bisa mati, di mana aja maut itu bisa datang kapan aja. Anggap saja kalian itu mati besok, biar mau berubah dirinya. Untuk tanah Jawa, karena mau pemilu, hawanya makin panas, kisruh akan di mana-mana. Karena itu memang udah tanda-tandanya dari goro-goro. Kalian akan disaring semua, kucunya cuma satu. Gak kira kamu agama apapun, kembali ke jalan Tuhan. 2, merubah diri menjadi lebih baik lagi, pasrah sama takdir Tuhan. Anggap aja besok kita mati. Tapi kalau kita nggak percaya kematian, nggak percaya kiamat, nggak percaya Tuhan, Tuhan akan mengambil apa yang menjadi haknya, termasuk nyawa kita ini. Gak kira kamu anak presiden atau orang biasa sekalipun, yang dinilai cuman hati dan amal perbuatannya. Bukan kamu keturunan siapa, nasab siapa, ataupun kamu enggak. Di mata Tuhan itu semua sama. Kamu mau dari suku mana, kamu dari agama apapun, sama. Yang dilihat hati kamu dan perbuatan kamu. Ingat itu untuk yang di tanah Jawa. Kalau kalian pengen selamat, ingat Tuhan, ingat kiamat, ingat kematian, memperbaiki diri. Jalan lurus. Karena apa? Karena kamu nggak tahu apa yang akan ada di depanmu. Kalau kalian bisa baca alam ini, akan banyak kematian. Kenapa? Karena alamnya saja sudah menangis melihat kalian, kelakuan kalian. Gak cuma di Indonesia, di belahan dunia manapun. Karena ini memang sudah takdir dari Tuhan. Banyak yang bilang, bullshit kiamat, gak percaya sama Tuhan. Ingat, itu godaan dari iblis. Karena apa? Agar kamu berteman sama mereka. Jadi ketika kamu mati, ya udah, mereka gak bisa bakalan bantu kamu. Kemarin aku lihat ada satu mbak yang bikin status, dibully banyak. Saya bilang satu kata, cara Tuhan menyaring manusia itu satu, dengan memisahkan mana yang percaya sama Tuhan dan mana yang tidak. Mana yang memperbaiki dirinya dan mana yang tidak. Cuma itu saja cara Tuhan menyaring umat manusia. Mana yang percaya sama Tuhan dan yang mana yang tidak. Mana yang percaya sama hari kiamat dan mana yang tidak. Di tanah Jawa, di Nusantara, jangan sekali-kali merusak alam. Apalagi gunung diratakan. Karena gunung itu tempat nenek moyang kita dulu. Mereka menepi. Ketika mereka mau meninggalkan dunia ini, mereka itu menepikan diri di situ.
Itu makna dari gunung berapi itu. Kalau zaman sekarang mana ada yang mau ke gunung-gunung buat nunggu ajal. Yang ada malah kalian sibuk nyari harta dikumpulin di. Itu bedanya leluhur kita dengan kita sekarang ini. Lautan, orang Nusantara, nenek moyang kita itu penguasa lautan, penguasa daratan. Karena apa? Karena akhlak mereka, prinsip mereka kebenaran dan keadilan. Tapi apa yang kalian lakukan sekarang? Semua kalian terjang, udah nggak tahu halal haram, udah nggak tahu mana yang benar yang salah, mana adil dan mana enggak. Kalau kita pakai akal, kita hanya memikirkan dunia, kita hanya mikir senang-senang aja. Kita nggak bakalan percaya sama Tuhan, nggak bakalan percaya sama mati, nggak bakalan percaya sama kiamat. Karena itu kita pakai akal. Ya cuman ngajarin kita makan, minum, berak, mati. Tapi kalau kita pakai rohani, pakai spiritual, maka kita percaya sama Tuhan, percaya sama takdir, percaya sama hari kiamat, percaya sama peleburan. Ini untuk yang Hindu dinamakan Dewa Siwa, Dewa Pelebur, untuk menghadirkan kehidupan baru. Ini kalau di agama Hindu namanya Dewa Siwa, Dewa Pelebur, untuk meleburkan alam semesta ini agar dipilih mana yang berhak dipertahankan dan mana yang enggak. Saya ngerti kayak gini karena saya mewarisi dari nenek moyang saya, leluhur saya, orang Jawa. Mau nggak mau saya jalani. Uang ini udah takdir dan kodrat saya sebagai keturunan orang Jawa, sebagai tempat di mana saya dilahirkan, dibesarkan. Ini sebagai pemutus karma buruk dari nenek moyang kami. Kalau ada kesalahan, ada perbuatan dosa yang menzalimi orang lain atau apapun, aku berharap apa yang aku lakukan ini bisa memutus karma buruk, membawa karma baik. Bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu saya nanti. Untuk anak cucu kalian juga yang dikasih kesempatan hidup untuk memperbaiki diri, agar kita kembali ke jalan Tuhan. Ingat karma. Jangan dibilang orang lain nggak tahu, Tuhan Maha tahu. Karmamu dibayar tunai, nggak usah nunggu kamu mati.